ini merupakan satu kejahatan yang tentunya tidak mudah atau tidak sembarangan pihak yang melakukannya. Nanti akan ada publikasi oleh KPU di webnya KPU, kemudian di situ akan terpampang perolehan suara dan lain-lain begitu. Yang tentu saja kalau itu tidak diamankan sistemnya, kemudian dirubah sama orang, pasti bikin gaduh. Kita pernah membuat report gitu, saya serahkan kepada Pak Ketua KPU, mohon maaf ya Pak Idam gitu. Mas ini mengecek semua sistem kami tanpa izin nggak? Enggak, kita dari luar gitu. Tanpa izin kan? Kenapa? Saya udah ngomong beliaunya. Saya sebelumnya udah ngomong Pak Ketua, Ketua. Tapi Mas bicara ke ketua kami itu menyampaikan hasil. Halo Sobat DN, ketemu lagi di Bang X Napi di Diskursus.net. Musim kampanye pemilu 2024 baru saja dimulai, namun publik terhenyak. Begitu di media muncul berita adanya dugaan kebocoran data KPU. Daftar Pemilih Tetap 2024. Si peretasnya menjualnya di forum online Bridge Forums dengan kira-kira senilai 1,1 miliar rupiah. Data itu begitu pentingnya karena merupakan data pribadi. Maka pagi-pagi sudah ada yang mengaitkannya dengan legalitas hasil pemilu nanti, legitimasinya. Bahkan juga ada yang mengaitkannya dengan integritas pemilu dan integritas lembaga penyelenggara pemilu KPU. Nah, dari situ kita akan coba bincangkan lebih jauh dengan dua narasumber yang sudah hadir di sini. Ada Bung Idam Kholik, saya panggil Bung nggak apa-apa ya, karena muda ini soalnya, enak jadinya kan. Anggota Komisioner KPU RI. Anggota KPU. Dan satu lagi, Bung Pratama Persada, pakar keamanan siber. Ya. Dari dua ini kita akan coba gali lebih banyak tentang persoalan yang menyangkut tadi dugaan kebocoran data pemilih tetap 2024 gitu. Mungkin pertanyaan pertama buat Bung Idam dulu deh, karena anggota KPU ini penting banget. Akun anonim Jimbo itu yang mengklaim meretas website KPU itu bertanggal 27 November, Senin lalu ya. Lalu KPU berkoordinasi dengan gugus tugas yang isinya BSSN, BIN, Cybercrime Mabes Polri, juga Kementerian Kominfo. Pertanyaan saya, sudahkah hari ini di 1 Desember sudah ada kepastian bahwa data yang diretas dan diperjualbelikan di forum online itu bersumber dari KPU atau tidak bersumber dari KPU? Ya, secara resmi memang kami belum menyampaikan hasil penelitian ataupun pendalaman terhadap dugaan tersebut yang menimpa salah satu sistem informasi kami yang dimiliki oleh KPU, maksud saya seperti itu. Ya nanti jika memang sudah ada, itu akan segera disampaikan kepada publik. Acara-acaranya kapan? Ya, kami harus menunggu. Ketika itu terjadi, klaim dari si Jimbo itu peretasnya di November. Ya, kita harus berhati-hati betul ya terhadap kasus ini, karena pasti semua tahu bahwa ini merupakan satu kejahatan yang tentunya tidak mudah atau tidak sembarangan pihak yang melakukannya, jika memang betul. Tapi kami meyakini karena selama ini situs KPU, sistem informasi KPU selalu bisa memproteksi diri, bisa menangkal serangan-serangan dari berbagai pihak. Memang ada ratusan bahkan ribuan yang menyerang sistem informasi KPU, tapi selama ini juga dalam kondisi masih bisa terproteksi. Jadi belum dipastikan data yang diretas itu bersumber dari KPU atau bukan? Iya. Nah, sekarang Bung Pratama. Iya. Kalau tadi jawabannya Bung Idam seperti itu, masih menunggu. Apakah tidak terlalu lama, udah 4 hari paling nggak ya dari tanggal 27 November si Jimbo itu meretas gitu? Apa masih bisa ditolerir? Ya, gini. Jadi kalau kita merefer Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya, sebenarnya maksimal itu 3 kali 24 jam. Penyelenggara sistem elektronik yang kedapatan terjadi insiden kebocoran data pribadi wajib memberikan informasi terhadap kebocoran tersebut kepada masyarakat yang datanya bocor begitu ya. Jadi itu kewajiban. Tapi mungkin karena
damage-nya itu cukup besar gitu, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga belum bisa menginformasikan ke publik gitu. Nah, tapi kalau dari saya sebenarnya, kalau melihat data sampel 500.000 sampel itu yang diberikan oleh Jimbo itu begitu, yang dia los-losan dikasihin ke orang yang mau ngedownload gitu, itu setelah kita verifikasi memang terverified bahwa itu terdaftar di DPT gitu. Dan itu kita ngeceknya juga di sistem cek DPT online-nya KPU. Jadi artinya data-data yang ada di situ adalah data-data real, data-data yang legitimate bahwa orang yang ada dalam 500.000 data sampel itu memang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap di KPU. Tadi Pak Idam sudah menyampaikan bahwa kalau ada NIK-nya udah pasti akan kelihatan gitu ya kan. Iya, memang dari sampel data itu NIK dan KK-nya itu dibuka habis-habisan. Nggak ada maskingnya, nggak ada bintang-bintangnya gitu. Jadi memang datanya benar-benar full gitu. Dan kenapa saya bilang bahwa data ini diambil dari database gitu? Karena format database itu kalau kita ya biasa melakukan kegiatan untuk IT security gitu, kita bisa melihat ini data apa nih, data SQL atau data Oracle atau data apa, kita bisa melihat gitu. Format datanya itu bisa kita lihat gitu. Dan kemudian juga di field data tersebut itu ada beberapa nomenklatur yang tidak akan dimiliki oleh institusi lain selain KPU. Ada kodifikasi TPS, ada kodifikasi kelurahan dan lain-lain begitu yang membuat saya berpikir bahwa ini memang datanya dari KPU. Nah, kemudian timbul pertanyaan lagi. Dari mana nih diambilnya? Apakah dari server KPU, ataukah dari server KPUD, ataukah dari komputer mitra KPU, stakeholder pemilu ya, ada partai politik, ada Bawaslu dan lain-lain begitu, yang juga diberikan data ini oleh KPU karena secara sah gitu menurut undang-undang itu memang berhak untuk diberikan kepada mereka gitu. Nah, kita lihat lagi dari sampel datanya tersebut gitu. Rasanya tidak mungkin itu data yang diberikan ke partai politik atau ke Bawaslu. Kenapa? Karena datanya tidak dimasking. Jadi kita skip lah itulah ya partai politik sama Bawaslu. Kemudian yang kedua, jumlah datanya itu begitu besarnya. Ada 252 juta data sebelumnya, tapi karena ada banyak data-data yang duplikat gitu, kemudian di cleansing menjadi 204.800.000 gitu. Kalau data ini diambil dari KPUD, nggak akan sebanyak itu. Karena KPUD itu menyimpan data yang memang seperti data sampel tersebut, ada NIK yang lengkap, ada KK yang lengkap, dan lain-lain, tetapi jumlahnya adalah sejumlah DPT yang ada di daerah tersebut gitu. Jadi nggak akan jumlahnya mencapai 204 juta. Jadi ini bisa kita skip nih KPUD nih. Gitu. Artinya apa? Kita lokalisir bahwa ini ada di server pusat yang ada. Nah, server pusat ini letaknya di mana? Di server yang mana? Gitu. Nah, itu yang harus dicari. Kemudian celahnya masuknya itu lewat mana? Itu yang harus dicari. Karena cara masuknya banyak gitu. Bisa melakukan SQL injection langsung nyerang ke sistemnya gitu. Kemudian dia mencari admin role gitu, sehingga dia bisa menjadi dewanya jaringan. Saya ngomongnya dewa nih karena dia bisa melakukan apa saja gitu. Kemudian dia bisa ngedump database, bisa ngambil database-nya. Atau dia melewati staf KPU yang tidak aware terhadap security gitu. Sehingga ketika komputernya digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan kantor, misalkan browsing situs-situs yang in the hoy gitu, atau ngelihat Pak ketawa. Di Indonesia semua situs in the hoy sudah di-ban. Itu salah. Kenapa? Kali, Pak. Karena begitu mudahnya kita membypass ban-ban itu gitu. Beliau pengalaman betul. Iya, pengalaman. Dan saya sering ajarin orang juga.
Dengan VPN maksudnya? Dengan VPN, Oke. VPN, VPS banyak caranya gitu ya. Dengan DNS banyak caranya gitu. Nah, Pakar, ini Bakar. ketika mengakses ke situs tersebut, itu banyak malware yang tidak kita sadari. Karena apa? Karena kita pengen melihat, kita tekan oke, yes. Karena nafsu pengen lihat nih. Nggak tahu ketika ngeklik yes itu dia install malware. Atau kena phishing. Phishing itu adalah serangan social engineering, biasanya berupa WA, atau berupa email, atau berupa SMS begitu, yang seolah-olah itu adalah email resmi gitu, sehingga dia kepaksa harus ngeklik gitu, karena mungkin dari ketua KPU gitu, bisa aja kita bikin email dari ketua KPU gitu. Begitu dia ngeklik ternyata install malware. Begitu dia terkoneksi ke jaringan, malware ini akan nyebar kemana-mana sehingga memberikan akses kepada si hacker ini untuk masuk ke servernya KPU. Atau dari insider threat. Insider threat itu apa? Orang yang nggak puas, orang yang sebel, orang yang kesel sama KPU, staf yang kecewa, itu bisa juga Orang dia dalam memberikan maksudnya, akses orang dalam gitu, atau dari vendor gitu. Karena vendor pun kadang-kadang memiliki akses terhadap sistem gitu. Nah, inilah yang menurut saya harus dicari nih. Celah lubangnya itu di mana? Sehingga ketika kita sudah ketemu celah lubangnya, langkah kedua adalah bagaimana kita bisa menelusuri, mencari gitu. Kira-kira si hacker ini, si Jimbo ini, bikin backdoor di mana? Naruh backdoor di mana? Nggak mungkin kalau dia nggak naruh pintu ke sistemnya KPU. Pasti taruh. Supaya apa? Supaya dia anytime bisa masuk ke sistem KPU, gitu, tanpa bisa dihalangi oleh firewall, tanpa bisa dihalangi oleh antivirus, tanpa bisa dihalangi oleh sistem security yang ada di KPU, IDS, APS, Web Application Firewall, dan lain-lain gitu. Karena dia sudah membuat linknya backdoor ini. Nah, ini harus dicari. Dan hacker paling jago ngumpetin ini. Kenapa? Karena ini dibikin idle, hanya diaktifkan ketika dikasih kode di trigger dari luar. Gitu. Nah, ini kalau nggak ketemu, bahaya 2024. Kenapa? Karena si hacker ini dia bisa masuk, atau ini ditemukan oleh hacker lain. Jadi biasa nih kita kalau melakukan assessment ya, kadang-kadang tuh kita menemukan malware-nya orang lain. Tapi karena kita nggak pengen orang lain masuk, kita suka buang-buangin biar malware kita sendiri yang masuk di situ. Artinya apa? Kita ini bisa masuk ke sistemnya orang kalau memang ada celah pintu yang terbuka. Gitu. Nah, itu yang harus diwaspadai. Kenapa? Karena kita sayang sama KPU. Kita nggak pengen KPU ini nanti dianggap buruk sama masyarakat, dianggap tidak legitimate, dianggap tidak kredibel untuk menyelenggarakan pemilu gitu. Sehingga apa? Harus diamankan. Nah, oleh karena itu benar langkah yang diambil oleh KPU sebenarnya. Minta tolong teman-teman BSSN, teman-teman cybercrime gitu, teman-teman BIN untuk mengelola sistem keamanan yang ada di KPU, walaupun terlambat ya sedikit ya gitu. Tetapi ini harus dilakukan secepat-cepatnya. Gitu. Kenapa? Karena publik kan ini menunggu nih apa yang terjadi sebenarnya. Dan ketika terjadi kebocoran data ini kan data yang sangat enak sekali kalau dipakai oleh orang yang tahu. Contohnya apa? Data ini bisa digunakan untuk registrasi SIM card. Gitu. Dengan NIK, dengan KK, kita tuh bisa registrasi SIM card. Registrasi SIM card, kemudian kita pakai untuk nipu, gitu. Sehingga ketika ada ke-tracking sama polisi, nomornya ketahuan, yang penipunya dia pakai nomor KTP-nya orang lain. Gitu. Atau dengan data ini dilengkapi dengan data-data kebocoran yang lalu dari Tokopedia, Bukalapak, Bhinneka, BRI Life, BPJS Kesehatan, dari Bank Indonesia, dari Telkom, dari IndiHome. Banyak itu jadi profiling gitu, kemudian dijadikan untuk bahan melakukan penipuan. Emang kemarin ketika ada 400 orang masyarakat kita yang tertipu APK undangan itu, dari mana dasarnya si penyerang itu, penjahatnya itu? Dari data-data yang bocor. Data yang bocor itu dia dapat nomor handphonenya, dikirimin lah semua orang gitu. Nah, yang nggak sadar ngeklik, begitu ngeklik install malware, semua deposit duitnya di bank, di dompet digital diambil. Karena apa? Bisa dikontrol gitu. Bank tidak bisa mendeteksi ini fraud karena apa? Karena dilakukan di device nasabah yang benar, dengan nomor SIM card yang benar, dengan email yang benar. Ya kan? Jahat tuh. Nah, itu gara-gara kebocoran data. Belum lagi kalau digunakan untuk penawaran judi online. Merebaknya judi online di Indonesia gara-gara kebocoran data ini. Makanya nggak boleh Pak Menkominfo bilang bahwa data ini data yang biasa saja.
Ini mengerikan Gitu, banget kalau ya, insya mengerikan banget ini impact-nya ya. Iya, gitu. Belum lagi kalau misalkan nih ada yang nakal nih, ada konsultan politik. Data ini, aduh, ini data yang diharapkan sama semua konsultan politik. Kenapa? Karena kita bisa tahu orang per orang, by name, by address, sampai ke TPS-nya. Ya. Sehingga dengan data-data yang ada, kita bisa dengan jelas mapping orang-orang ini ikut partai mana, warnanya apa, kemana saya harus kampanye, kemana saya harus membiarkan saja. Karena kalau saya kampanye di sana, nggak akan ada gunanya. Bagaimana saya akan memberikan private campaigns kepada masing-masing orang, karena saya tahu profilnya orang tersebut. Nah, ingat nggak di tahun 2016 kasus Cambridge Analytica, gitu. Bagaimana si Cambridge Analytica ini dia menggunakan 61 juta data curian dari Facebook, digunakan untuk pilpres Pak Presiden Trump gitu, dan digunakan untuk melakukan profiling. Jadi setiap orang itu mendapatkan WA, mendapatkan SMS tentang kampanye calon presiden ini. Jadi orang yang suka traveling, dia bilang, nanti Pak Presiden ini akan memberikan tiket murah. Jadi kalau kamu pilih dan dia menang, nanti semua tiket airline akan diberikan murah. Gitu. Orang yang suka makan gitu, yang kekurangan makan, yang suka makan, dibilang nanti bahan-bahan pokok akan kita subsidi, semuanya akan kita bikin murah. Petani dibilang nanti akan ada pupuk gratis semuanya gitu. Akhirnya apa? Akhirnya orang merasa bahwa oh iya, ini adalah presiden pilihan saya nih. Ini adalah presiden idola saya gitu. Padahal belum tentu. Gara-gara apa? Gara-gara masyarakat kita di-profiling dan data ini digunakan untuk melakukan private campaign. Kalau sekarang kan enggak, orang kampanye di lapangan bilang, "Oh, kita akan menyejahterakan, kita akan ini." Semuanya dapat levelnya sama. Bisa milih, bisa enggak gitu. Iya kan? Kalau orang per orang itu kan bahaya. Nah, ini yang menurut saya perlu diperhatikan gitu. Ini sangat politis nih kalau yang terakhir. Sangat politis, sangat politis menurut saya. Sebenarnya gini, siapapun yang menang kan kita nggak ada masalah ya, gitu. Semuanya anak-anak bangsa kita kok gitu. Mau nomor 1, nomor 2, nomor 3, fine, nggak ada masalah gitu. Yang jadi masalah itu adalah kalau misalkan hasil dari pemilu itu ada yang ngotak-ngatik gitu, ada yang macem-macemin gitu, ya kan? Walaupun kita tahu bahwa menurut undang-undang pemilu bahwa suara yang sah itu adalah suara hitungan manual dari lembar C1 gitu. Yang jadi masalah adalah nanti akan ada publikasi oleh KPU di webnya KPU, kemudian di situ akan terpampang perolehan suara dan lain-lain begitu. Yang tentu saja kalau itu tidak diamankan sistemnya, kemudian dirubah sama orang, pasti bikin gaduh gitu. Maksudnya politis ya sekarang aja udah muncul katakanlah antar kubu itu ya saling tuduh kan, tuduh yang sana curang, yang sini curang dengan segala. Ditambah kalau itu betul dan itu benar-benar dimanfaatkan oleh ya katakanlah ada yang bermain di situ, betul. Lebih ramai lagi nih ya. Nah, makanya kita ini mengharapkan KPU ini adalah lembaga yang memang independen, yang memang bisa dipercaya semua masyarakat, yang benar-benar aman. Itu tujuan kita sebenarnya. Ya, Pak. Saya potong dulu nih. Dari sekian panjang lebar itu, saya mau ambil 2 poin. Ya. Pertama soal ketika merefer ke Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mensyaratkan 3 kali 24 jam itu harusnya KPU sudah memberikan penjelasan sejelas-jelasnya untuk menjadikan situasinya. Ya. Kan. Itu saya ambil dari omongannya Mas Pratama nih. Sekarang saya coba konfirmasi ke Mas Idam nih. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 bahwa undang-undang itu berlaku 2 tahun. Ya. Dan undang-undang itu diundangkan tanggal berapa? Tanggal 17 Oktober 2022. Itu yang perlu kita highlight. Dan hari ini yang jelas KPU sedang berupaya menemukan ya apakah betul data kami bocor atau tidak. Jadi KPU katakanlah tidak terima kalau dikatakan melanggar undang-undang itu ya. Itu semua baru dugaan. Itu semua baru dugaan. Dan kami sebelum tahapan ini dimulai, kami sudah membentuk yang namanya Gugus Tugas Keamanan Siber Sistem Informasi yang dikelola oleh KPU. Dan selama ini betul, memang banyak serangan, tapi terproteksi. Tidak ada masalah. Dahulu kasus yang Biorka, ya, yang Biorka, kami dituduh macam-macam. Setelah dicek oleh tim Gugus Tugas Keamanan Siber Sistem Informasi KPU, nggak ada masalah. Nah, oleh karena itu saya berharap kita semua dapat bersabar. Dan kami punya komitmen
untuk memastikan ke depan ya bahwa sistem informasi itu semakin tangguh. Yang kedua, poin dari Mas Pratama tadi tentang data yang diperdagangkan oleh si akun anonim Jimbo itu di Bridge Forum itu ya. Mas Pratama katakanlah menepikan faktor itu bersumber dari KPUD dengan jumlah data yang begitu besar. Sebentar, saya baca di media, data tersebut tidak menyebutkan itu data pemilih untuk pemilu tahun berapa. Itu satu. Terus yang kedua, di dalam data yang ditampilkan oleh rekan-rekan media, hasil tangkapan layar ataupun screenshot-nya atau capture ya oleh rekan-rekan media itu ada tulisan DP4. Ada tulisan DP4. Terkait dengan hal tersebut menjadi penting bagi kami untuk menjelaskan bahwa proses kami menerima data pemilih menurut Undang-Undang Pemilu, kami menerima dari kementerian yang membidangi persoalan kependudukan. Kami terima itu dalam bentuk DP4. Kapan kami terimanya? 18 bulan jelang hari pemungutan suara. Itulah bentuk DP4 yang kami terima. Dari DP4 itulah kemudian kami proses. Kami proses menjadi data pemilih, terus selanjutnya kami proses lagi menjadi daftar pemilih sementara. Tanggal 2 Juli 2023 kami tetapkan menjadi DPT. Dan dalam tangkapan layar itu tertulis DP4, bukan DPT. Nah, gini nih. Dalam data yang diberikan oleh Dukcapil, ada nomenklatur TPS nggak? Sekarang begini, Mas punya aplikasi KTP digital nggak? Coba dicek di sana. Aplikasi TPS digital, buka sendiri. Ada nggak? Nggak ada. Ayo, buka dulu. Nggak ada saya. Buka dulu. Oke. Ini rame nih. Apa namanya? Argumentasinya seru ini jadi. Aplikasi Tapi Mas Pratama tadi kan membasiskan argumennya pada keilmuan kan, keilmuan. Kita dari sisi itu. Siber dong. Jadi gini, apa namanya, data yang bocor tersebut, begitu, dari hasilnya, dari field-fieldnya, gitu. Kalau kita lihat itu di situ ada informasi tentang TPS, gitu. Kodifikasi TPS, gitu ya. Saya nggak tahu apakah di Dukcapil itu ketika memberikan data ke KPU itu ada kode TPS. Kalau yang saya ketahui TPS itu yang tahu adalah KPU sebenarnya gitu, ya kan? Nah, sebenarnya simpel ini, gampang ini untuk memverifikasinya, ya kan? Kan ada sampel datanya nih. Ya, ada sampel datanya, kemudian ada field-fieldnya, ada apa contoh-contoh datanya, itu tinggal dicek aja di sistem DPT-nya KPU itu sesuai nggak fieldnya? Di DPT, gitu. Di form DPT KPU. Bukan di formnya, Pak, tapi di database-nya. Harus di database-nya. Ya, ini saya mau jelasin, Mas. Ya. Saya mau jelasin bahwa di DPT itu nggak ada tulisan DP4. Ya, nggak ada karena bisa di-hidden. Kalau kita berbicara database ya, kita itu bisa apa dengan mudah mana yang mau ditampilkan, mana yang nggak ditampilkan. Tapi data itu semuanya disimpan gitu. Semua disimpan untuk apa? Untuk histori kita. Jadi database itu kalau bisa saya jelaskan, itu field-nya itu bisa sampai 100-200 field gitu. Tapi yang ditampilkan berapa? Yang penting-penting aja, ditampilkan paling 10 field aja gitu. Tapi data-data yang lain, masalahnya rekan-rekan itu bekerja sesuai dengan form, Mas. Rekan-rekan dalam memilah data dan merubah data itu form, dia berdasarkan form. Beda dengan misalkan di sistem data perbankan. Beda, kami ini end user, Mas, dalam konteks data pemilih. Nah, kami terima. Ya. Saya ngerti ya. Maksudnya. Jadi maksud saya begini. Kita nggak mau nyalahin ya gitu. Ya. Kita kan mau melakukan verifikasi gitu. Sekarang begini. Mas sebagai ahli IT itu hacker yang mempublikasi data ini lalu dia jual di black market menurut dia itu benar atau enggak? Ya, salah dong. Enggak, maksudnya informasi itu benar atau tidak? Informasi yang di dalamnya? Iya. Benar enggak, dong. Informasi yang dia jual itu di pasar market itu benar atau tidak? Benar dong. Nah, sekarang Mas tahu nggak itu siapa? Ya nggak tahu. Ya. Kita nggak tahu kan. Jimbonya maksudnya. Si Jimbonya ya, harusnya gitu. tahu dong beliau. Waduh, bahaya nih. Kan ahli IT. Gini. Kan nggak gini. IT itu yang apa namanya? Perlu saya jelaskan gini ya.
hacker ketika dia melakukan peretasan, kalau hackernya jago ya, dia pasti bisa menyembunyikan identitas aslinya. Dia pasti bisa menyembunyikan lokasi aslinya. Dia akan pakai proxy. Saat ini masih dibuka nih, sayembara dari FBI di Amerika memberikan hadiah $10 juta cash, gitu, $10 juta cash untuk siapapun orang di dunia ini yang bisa memberikan informasi terhadap geng ransomware Conti yang kemarin habis ngehack Bank Indonesia, gitu. Karena apa? Di Amerika ada 400 kementerian, lembaga, perusahaan-perusahaan besar itu dihack oleh si ransomware Conti ini, geng ransomware Conti ini. Sampai detik ini, Amerika nih ya, kita mau Amerika ya, yang resource segede itu ya, nggak bisa tahu si pertas ini siapa. Oke, gitu. Clear, sekelas FBI. Iya kan? Iya kan? Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita berbicara masalah mencari hackernya, itu akan membutuhkan waktu, membutuhkan effort gitu. Mungkin suatu saat nanti ada kesalahan kecil yang dilakukan oleh si hacker ini, misalkan VPN-nya tiba-tiba mati gitu, atau proxy-nya tiba-tiba mati gitu, sehingga dia mengekspos IP realnya. Nah, mungkin itu bisa ketangkap tuh. Atau misalkan ketika dia nyolong duit di bank gitu, dia transfer ke nomor rekening yang bisa di-tracking. Nah, itu kadang-kadang kita bisa nangkep tuh, bisa tahu tuh. Tapi kalau dia hati-hati, susah sekali menangkap orang ini, gitu. Nah, ketika ditanya bahwa informasi itu valid apa enggak, gitu. Ya kalau saya bilang valid, karena bisa diverifikasi, gitu. Dan gini, hacker itu ya, ketika dia mengekspos hasil kerjanya, dia itu mempertaruhkan namanya, gitu. Jadi nggak mungkin dia ngomong yang ngasal, gitu, karena akan dibully oleh hacker-hacker lain. Oh, ada kode etik sama ada, hacker ya? Iya gitu. Dia nggak akan ngomongin kalau misalnya dia berhasil nih, saya berhasil nyuri 252 juta data dari KPU gitu. Kemudian ternyata dia bohong gitu, yang diambil cuma 500.000 data saja yang itu dipublikasikan. Yang sekarang dibuka itu dia. Saya masih belum nemuin tuh hacker yang profesional ya gitu melakukan hal itu gitu. Kecuali hacker ecek-ecek ya. Dia nyoba-nyoba berhasil beli gitu. Tapi kalau menurut saya dari informasi-informasi yang diberikan begitu, dari sampel database yang diberikan, ini saya yakin bahwa ini adalah hasil dump itu hasil ngambil gelondongan itu database dari satu server, gitu ya kan. Nah sekarang memang harus kita cari tuh servernya ada di mana, yang punya data ini siapa. Kalau tadi ada kemungkinan data di Dukcapil, ya ayo kita cari nih. Di Dukcapil ada nggak data seperti ini gitu. Atau di KPU ada nggak data dengan format data seperti ini gitu. Kan itu tinggal diverifikasi dan itu nggak susah. Kita cuma ambil sampel 5 atau 6 sampel saja gitu. Yang penting kita bisa tahu fieldnya sesuai nggak dengan sampel data itu gitu. Kalau memang nggak ada ya berarti ya clean. Mungkin ini data dari antah berantah yang nggak ketahuan gitu ya kan. Mungkin ada vendor yang berhasil mencuri data KPU saat dia mengerjakan untuk mungkin backup, disimpan di servernya, tapi ternyata nggak diamankan sehingga servernya itu, server vendornya ini dihack gitu. Dia bisa ngaku orang KPU. Bisa juga seperti itu. Bisa diterima nggak Mas Idam? Cuma ambil 5 sampel aja kemudian diverifikasi dengan cara yang tadi disebut Mas Pratama. Ya, yang jelas Undang-Undang Pemilu itu memerintahkan KPU itu untuk memberikan data pemilih, salinan DPT, tetapi dimasking ya Mas. Dimasking. Ya, dimasking. Dimasking. Oke, ya. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau ada ahli IT yang bisa membuka masking itu? Bisa nggak? Saya nggak ngerti ya bagaimana cara membuka masking itu ya. Gitu. Nah, ya kan bisa saja Mas. Kalau ada ahli IT kan yang namanya ya gini, dunia digital itu kan dunia yang semuanya traceable. Iya, tapi ada yang bisa dan ada yang nggak bisa, Pak Idam. Ada yang capable dilakukan, memang nggak bisa. Kita kan bukan dewa gitu. Nah, itu juga harus menjadi kata kunci Mas dalam diskusi ini. Jadi jangan tiba-tiba diskusi ini semuanya KPU salah, nggak benar juga. Gini, ini semua baru. Ya, sebenarnya gini. Kita nggak bilang bahwa KPU salah gitu, ya kan? Ini kan sebenarnya belum jelas juga. Ya. Nah itu. Ini kan sebenarnya belum jelas juga. Ya, ini saya highlight. Ini belum jelas juga. Tapi yang pasti data ini wali datanya gitu adalah KPU. Kalau menurut saya nih, gitu, karena ada kode TPS gitu. Kecuali kalau misalkan ada institusi lain yang memiliki data dengan field-field seperti ini. Nah, kalau KPU bisa ngeklaim, oh
Dukcapil bisa punya nih gitu, punya kayak gini nih. Ayo kita cek Dukcapil. Kita ngomong sama Pak Teguh, Pak Teguh, apa namanya? Coba kita cek ada nggak di Dukcapil server yang punya database dengan format seperti ini gitu. Di Dukcapil ya gitu. Bisa kita tanya tuh gitu. Ini kan sebenarnya kita tinggal memverifikasi aja. Karena datanya sudah jelas, ada lengkap, sampel datanya ada gitu, ya kan? Kan tinggal nyocokin aja. Ini data ini itu punyanya siapa gitu. Nah, kalau kita bilang data ini bukan punyanya KPU, terus tanya Pak Idam, kira-kira punya siapa, Pak? Ya nggak tahu kami juga. Atau gini, Mas Yang Idam. jelas saya melihat dari tangkapan layar itu ada kata DP4. Itu yang Iya. perlu menjadi highlight kami. Nah, Itu aja. DP4 saya tadi bilang kayak gini. Dalam satu database besar, ya, itu biasanya semua data itu dari awal dimasukkan. Jadi data yang dikirimkan dari Dukcapil itu dimasukkan ke dalam database. Semua dimasukkan. Tambahan-tambahan data dimasukkan semuanya. TPS dimasukkan semuanya. Tapi yang ditampilkan apakah semuanya? Enggak dong. Yang ditampilkan itu adalah beberapa saja yang penting-penting saja. Gitu, field-field yang penting saja. Terus apakah kemudian data yang ada di database itu hilang? Ya enggak, tetap ada. Makanya saya bilang, data ini bukan diambil dari data yang sudah fix diberikan oleh KPU kepada stakeholder pemilu gitu. Tapi data ini diambil dari database. Makanya semuanya ada. Mulai dari DP4 sampai field-field yang kosong pun juga banyak. Gitu. Ini kalau mau kita buka juga bisa kita lihat nih. Sebenarnya ada berapa field yang ada di dalam sumber data ini. Gitu loh. Jadi jangan dikira bahwa ketika ada kata-kata DP4 kemudian dibilang bahwa ini bukan DPT. Enggak. Gitu. Ini bisa jadi DP4 itu data yang memang di hidden gitu, tidak ditampilkan dalam aplikasi, tetapi di database-nya itu ada. Nah, kita bisa kayak gitu tuh. Biasanya kita bikin untuk catatan aja gitu, bahwa sekarang gini, ya, Mas sebagai ahli IT, data itu ya, kan ditampilkan. Ya. Nah, itu bisa di-trace nggak data itu dari mana? Ketika hacker itu menampilkan. Bisa, kalau punya akses ke sistem KPU. Maksudnya? Jadi kalau misalkan kita melakukan digital forensik gitu, ya kita kan ada lognya tuh di sistem firewall-nya, di sistem sensornya, kan pasang tuh Badan Intelijen Negara pasang, BSSN pasang gitu. Itu kan ada log filenya. Log file itu kan di situ ada IP address, source-nya dari mana, Nah, kapan dia sekarang mengaksesnya. Mas, ketika membaca tampilan data itu dari mana? Kalau kita nggak bisa karena hanya dapat data mentahnya aja. Oke. Kalau kita nggak bisa. Artinya ini semua kan baru dugaan. Ya. Ketika Mas juga nggak bisa membaca, kami juga nggak bisa membaca. Ya. Oleh karena itu kita tunggu saja hasilnya. Nah iya. Apa. Nggak apa-apa. Memang harus kita tunggu gitu. Ini kan kita berbicara apakah data ini data yang valid apa tidak gitu. Ini kan data yang valid, ya kan? Yang pasti datanya data yang valid karena bisa terverifikasi dengan baik gitu. Kemudian nomenklatur yang di dalamnya itu juga nomenklatur yang tidak semua institusi memilikinya gitu. Tapi memang paling benar kita memang menunggu hasil dari digital forensik yang dilakukan oleh teman-teman tadi itu dari BSSN, dari Kominfo, dari cybercrime. Memang kita tunggu. Nah, kita ini mau ngasih masukan. Kita ini mau ngasih masukan Pak Idam gitu. Mas. Ini ada sampel data. Ya, ini ada sampel data. Buktinya duduk satu meja. Iya. Ini ada sampel data. Ini untuk memudahkan ini logika berpikirnya gitu. Karena yang ditugaskan ke sana itu adik-adik saya semua itu yang di KPU gitu. Jadi untuk memudahkan itu kan ini ada sampel datanya, ya kan? Kan tinggal diverifikasi. Kalau misalkan BSSN dikasih akses, kemudian BIN dikasih akses, itu kan sangat mudah sekali memverifikasi data ini sesuai dengan database yang dimiliki KPU apa tidak. Itu aja. Gitu. Setelah itu, tinggal ditentukan database ini adalah database untuk tahun berapa? Tahun 2019 kah? Tahun 2014 kah? Atau 2024 kah? Kan gitu ya. Gitu. Sehingga bisa diketahui dengan tepat. Oh, ternyata ini data tahun 2014. Fine, nggak ada masalah. Gitu. Nggak ada masalah juga gitu. Kemudian dicari ini ngambilnya dari mana? Apakah dari benar-benar dari server KPU? Apakah yang tadi saya bilang itu
dari vendor yang pernah kerja di KPU, kemudian dia nyimpen datanya KPU, kemudian dia nyimpen di cloud atau di mana, dicuri sama orang, si hackernya ngaku ngambil dari KPU, fine, nggak ada masalah. Tapi ini kan cara untuk melakukan verifikasi ya, gitu. Setelah itu jelas, oh iya ternyata ini adalah bukan data yang ada di KPU. Ini format data kita nggak seperti ini, gitu. Ya, kalau bisa ngomong kayak gitu, berarti ya ini berarti bukan di server KPU nih. Kita skip nih server KPU nih. Kemudian dia bilang, ini datanya bukan dari tahun 2024, bukan DPT 2011, tapi ini adalah DPT 2014 gitu. Berarti kita skip nih yang sekarang ini. Berarti ini kesalahannya apa komisioner KPU yang dulu-dulu nih berarti nih gitu. Iya kan? Kan itu bisa kita cek sebenarnya. Nah, itu aja yang sebenarnya kita butuhkan. Tapi apakah data ini data penting apa tidak? Ya sangat penting sekali. Walaupun data 2014, data 2019, atau data kapanpun, tetap data pribadi. NIK dan KK ini kan nggak berubah. Nama ini kan nggak berubah, tanggal lahir ini nggak berubah gitu, ya kan, gitu. Sehingga tetap harus ada gitu investigasi dari mana nih bocornya gitu. Siapa yang bertanggung jawab nih, gitu. Baiknya kita sekarang minum dulu, Oh, supaya bocor amarannya nggak kejadian. Dingin-dingin aja. Mas Idam, saya mau nanya nih. DPT itu yang ditetapkan Juli kemarin ya kalau nggak salah ya? 2 Juli. Juli ya. Itu jelas KPU sebagai pengelolanya di SIDALI ya, Sistem Informasi KPU Data. ditugaskan melakukan pemutakhiran daftar pemilih dan proses pemutakhiran daftar pemilih diakhiri dengan penetapan DPT. Dan SIDALI adalah alat bantu. Sistem Informasi Data Pemilih ya. Alat bantu. Nah, itu selain KPU kan juga dipegang juga, data itu juga dipegang oleh Bawaslu dan juga Parpol ya. Salinan DPT, undang-undang memerintahkan kami untuk memberikan itu kepada Bawaslu sesuai dengan tingkatannya, para peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya, dan untuk NIK dimasking. Masking. Diberikan tanda XX. Ya, bintang. Terus datanya apakah yang dipegang oleh Bawaslu dan Parpol sedetail yang dipegang oleh KPU? Kan ada nama, alamat, apa. Karena ada orang Parpol yang bilang mereka cuma dapat itu yang mereka bisa akses, nama lengkap dan jumlah pemilih di TPS. Benar nggak itu? Itu rekap. Kami ini bekerja ya berdasarkan salah satu prinsip yang harus kami laksanakan, terbuka. Oleh karena itu, semua formulir yang digunakan dalam proses pemutakhiran daftar pemilih itu kami cantumkan dalam peraturan kami maupun pedoman teknis yang kami terbitkan. Nah, yang kita berikan itu adalah salinan DPT. 204 juta data itu. Kita berikan salinan Ya, DPT. karena tadi pagi saya satu mimbar dengan Pak Haris, itu Wakil Ketua Komisi 1 DPR gitu. Beliau bilang bahwa enggak Mas, kita nggak dikasihkan full 204 juta data itu gitu. Nah, jadi begini Mas, salinan DPT itu diberikan sesuai tingkatan. Ya, misalkan partai tingkat kabupaten kota, KPU menetapkan salinan DPT dikasih mereka. Gitu. Jadi bukan DPT gelondongan dikasihin gitu ya. Bukan. Nah, ini gelondongan ini masalahnya. Nah, Bukan. Mas. Itu maksudnya saya dekat-dekatkan ke argumentasinya Mas Pralmat. Sumber yang dihack oleh si Jimbo itu di mana kan? Karena saya tanya itu soal data DPT itu sama nggak yang dimiliki KPU dengan yang dimiliki oleh Parpol dan Bawaslu gitu, sama benar-benar sabangun gitu, semuanya sedetail-detailnya gitu. Karena orang Parpol itu bilangnya cuma bisa mengakses nama lengkap dan jumlah pemilih di TPS. Jadi yang data yang lainnya berarti nggak ada di mereka pegang kan, kayak status difabel kan. Itu juga bagian dari yang kabarnya di hack sama si Jimbo itu kan, status difabel, status perkawinan, disable ya. Gitu. Ya sampai DPT luar negeri semuanya ada semuanya di situ gitu. Kan disable datanya tuh ada tuh DPT dari KBRI Abu Dhabi sama DPT dari Singapura. Gitu. Milih di TPS sana, TPS 05 apa berapa gitu. Ya. Kalau kita coba flashback dengan berita-berita yang lampau, kan juga di 3 tahun lalu ya, 2020 ya. Itu kan juga ada kebocoran data di DPT saat Pilkada serentak 2020. Ya. Kan? Nah, sekarang, walaupun belum jelas ini dari KPU atau bukan, tapi pernah kejadian. Ya. Kan? Nah, apa yang salah dengan sistem keamanan data di KPU kalau gitu?
lemahkah atau ada faktor sumber daya manusianya atau mungkin ada faktor lain, ada celah yang kemudian menyusup si hacker itu? Kalau menurut Mas Hidup. Dalam dunia digital, ya, yang saya tahu nih Mas ya, Ya. semua sistem informasi itu punya potensi rentan. Betul. Nih, Setuju, ini saya. ahli IT yang ngomong. Setuju. Ya. Tapi bukan berarti sistem kami rentan. Kami yakini sistem informasi kami kuat. Nah, kalau ini Setuju saya nggak setuju nggak. Setuju nggak? Nah, Nggak. ini dia coba di-challenge lah kalau nggak setuju. Kalau ini Silakan. saya nggak setuju, Pak. Gitu. Kenapa? Karena gini, pengukuran kuat, tidak kuat, itu kan didapatkan dari hasil assessment. Gitu, ya kan? Nah, ketika KPU melakukan assessment, nyewa orang atau menggunakan orang dalam. Karena kami pernah menerima report, ya, laporan dari tim gugus keamanan sistem informasi KPU. Kami pernah dipresentasikan. Ini dari dalam bulan ini sistem informasi KPU yang diserang sekian ratus. Iya, yang diserang. Ya diserang kan? Yang diserang. Ya diserang banyak sekali itu sistem. Ya. Tapi sistem kami tahan, memiliki ketahanan. Karena kami sudah lengkapi dengan berbagai teknologi yang kalau tadi dibilang ada firewall, macam-macam itu kan. Ya, itulah kenapa saya menarik kesimpulan demikian. Nah, ini juga salah satu kesalahan persepsi kita gitu, bahwa ketika kita diserang, diretas, itu sistem kita akan menjadi bermasalah. Enggak. Hacker yang profesional, ketika dia mau mencuri data atau mau merusak data, modifikasi data, dia akan berusaha masuk secara diam-diam. Nggak akan merusak sistemnya. Begitu masuk, dia akan taruh malware di dalamnya. Dia untuk backdoor, kapan aja dia bisa masuk, bentuknya bisa trojan, bisa apapun itu gitu. Kemudian setelah dia berhasil masuk, dia bisa ngambil datanya, nyuri datanya, modifikasi datanya, ngerusak datanya, suka-suka dia, gitu. Udah itu dia keluar dengan diam-diam. Menghilangkan jejaknya. Sistemnya bermasalah nggak? Enggak. Bisa dipakai nggak sistemnya? Bisa. Sistemnya down nggak? Enggak. Begitu ya. Tapi bukan berarti bahwa nggak ada hacker yang sudah masuk ke situ. Nah, oleh karena itu, kenapa pentingnya dilakukan assessment? Mohon maaf nih, ini ada report nih, gitu. Kita pernah membuat report gitu. Saya serahkan kepada Pak Ketua KPU, mohon maaf ya, Pak Idam gitu. Mas ini mengecek semua sistem kami tanpa izin nggak? Enggak, kita dari luar gitu. Tanpa izin kan? Kenapa? Saya udah ngomong beliaunya. Saya sebelumnya udah ngomong Pak Ketua. Tapi Mas bicara ke ketua kami itu menyampaikan hasil, bukan proses. Pertamanya saya bilang saya akan menyampaikan hasil. Dan gini Pak Idam ya. Jadi proses untuk melakukan assessment gitu, itu ada dua macam. Yang pertama adalah masuk ke dalam sistemnya, gitu. Kemudian itu butuh akses ke dalam sistemnya. Yang kedua, kita hanya melakukan untuk seperti browsing biasa. Sama seperti kita mengakses detik.com, mengakses kompas.com, dan lain-lain. Yang gitu. Mas lakukan yang mana? Yang kedua. Gitu. Jadi kalau dicari sumbernya, pasti nggak akan kelihatan. Karena kita melakukan itu hanya melakukan penglihatan gitu dari sisi luar. Nggak masuk ke dalam, nggak ngelihat ke dalam gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga apa yang kita lakukan itu nggak melanggar, nggak mengakses secara ilegal ke sistem KPU. Semuanya kita lakukan di luar. Kita melihat, misalkan nih, kita tahu, oh ternyata KPU itu ada webnya, PHP-nya yang belum terupdate gitu. Itu semua orang bisa melihat. Kalau kita melakukan monitoring gitu, ya kan. Kemudian kita bisa melihat ini ada sistem operasinya yang ternyata masih belum terupdate gitu. Kemudian kita ngecek nih, ternyata di luar sana di dark web itu ada yang ngomongin KPU, ada kredensial KPU yang ternyata bocor di sana. Itu kita nggak masuk ke dalam KPU gitu. Jadi semuanya full kita lihat dari luar gitu. Nah, ini menyoal legalitas assessment yang dilakukan ya. Karena gini, memang gini. Ada diatur nggak secara teknis, entah di aturan mana di KPU? Diatur dong. Di undang-undang ITE pasal 30 ayat 1, 2 dan 3. Kalau kita melakukan intrusi ke dalam sistem orang lain gitu, itu ancaman hukumnya sampai 8 tahun penjara. Tidak pernah memberikan assignment. Gitu. 8 tahun penjara. Kita ini melakukan ini karena kita khawatir sama KPU. Gitu. Kenapa? Karena dari pengalaman, setiap ada event pemilu,
Dan KPU ini selalu ada diserang. permission. Gitu. Nah, itu. Iya kan? Nah, iya. Jadi Nggak ada formalitas untuk melakukan itu. loh, secara ya gini formal. Pak, apa namanya? Kalau orang melakukan apa namanya assessment, kemudian dia menggunakan itu untuk kejahatan, ya, kemudian melakukan itu untuk melakukan misalkan peretasan, haram hukumnya nggak boleh, ya kan? Kalau orang menemukan celah keamanan, kemudian ngasih tahu yang punya celah keamanan, ini loh, Anda ada celah keamanannya, tolong diperbaiki, gitu, ya kan? Tolong dibenerin, nggak usah bayar, nggak usah ngapa-ngapain, supaya sistem Anda ini kuat. Gimana kalau kayak gitu? Itu praktek yang biasa dilakukan ya, asesmen itu untuk tujuan-tujuan Ada kebaikan dua tadi. macam, maka saya bilang. Ada yang memang asesmen itu bayar. Jadi orang di apa namanya dibayar gitu untuk melakukan asesmen. Semacam Gitu. konsultan gitu. Konsultan gitu. Ya kan banyak orang melakukan itu. Idealnya memang ada konsultan. surat yang disampaikan Gitu. dalam rangka kepentingan ini dan sebagainya, ya kami diberitahu. Idealnya seperti itu. Ya, bagaimana misalkan seseorang itu mengamati rumah orang lain? Ini sebuah analogi sederhana. Dia mengamati dari seberang jalan. Maka kami curiga juga dengan orang ngapain tiap hari ngamatin rumah kami. Kan bisa jadi kan analogi sederhana. Ya, kan? bisa seperti itu bisa. Iya kan? Idealnya ada surat. Tetapi tidak ada larangan gitu. Kita lagi jalan, kemudian kita ngeliatin rumah orang gitu, ya kan? Oh, itu jendelanya kebuka tuh. Itu pintunya apa namanya kuncinya rusak tuh. Kemudian kita ngasih tahu, Pak, itu jendelanya Anda kebuka loh. Ini pintunya Anda udah mulai rusak nih, gemboknya rusak nih. Kita ngeliat di luar. Kecuali kalau misalkan kita masuknya nih, kita jebol pintunya gitu. Kemudian kita masuk ke dalam. Itu namanya intrusion. Nah iya, itu yang nggak boleh gitu. Itu yang nggak boleh Pak Idam. Makanya saya nggak habis pikir, apa namanya kita ini. Nah ini yang sebenarnya saya nggak mau ngomong ya gitu. Ini yang saya nggak habis pikir. Ini sama yang terjadi apa namanya kemarin di Kementerian Kesehatan. Bagaimana ceritanya saat itu Kementerian Kesehatan diingatkan gitu ya. Ini ada nih, punya Anda nih ada potensi untuk diretas gitu. Tapi nggak diperhatikan tuh. Ya kan, sampai akhirnya BSSN ngasih tahu, Anda loh ini apa celah keamanan gitu. Sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu nggak dikasih tahu. Akhirnya apa? Habis diretas, data e-hack gitu. Ada 1,3 juta data itu diambil sama orang. Karena apa? Karena dikasih tahu nggak mau gitu. Nah ini Pak Idam ya gitu. Iya Mas. Kita cuma ngasih tahu kita ini memberikan, dan ini kan saya bilang sama Pak apa namanya ketua KPU, Pak ini sangat rahasia sekali datanya. Karena kalau sampai data ini diambil sama orang gitu, anak SMP yang baru belajar hacking, punya tools yang tepat, ini bisa ngacak-ngacak KPU. Saya bilang kayak gitu. Ini demi Allah Rasulullah nih. Pasti ingat tuh apa ketua KPU gitu. Artinya apa? Ini harus segera diperbaiki gitu, hasil temuan kita. Kalau kita mau iseng gitu ya, mau ngrusak KPU, saya nggak usah ngomong sama ketua KPU, ngapain gitu. Saya rusak aja sekalian gitu. Saya habisin aja sekalian gitu. Capek nggak kayak gitu. Kita ini kan sayang Pak Idam, kita ini sayang beneran. Kita ini cuma pengen agar KPU ini kuat gitu. Nah, oleh karena itu kita berikan cara yang apa namanya mudah. Kita kasih tahu, itu loh apa namanya jendelanya kebuka. Ini loh gemboknya sudah karatan gitu. Ini caranya nih beli gembok baru. Ini caranya nih itu ditutup pintunya gitu. Itu kita kasih tahu detail, kita kasih tahu gitu. Ini ngomong-ngomong nih buku tebal itu tadi itu isinya apa sih Mas Pratama itu? Isinya hasil apa namanya penglihatan kita gitu dari itu. luar gitu melihat KPU dari luar iya gitu. Kita melihat bahwa kan karena gini. Ini terjadi setelah apa namanya saya sama Bu Betty gitu. Kita sama-sama jadi pembicara di Lemhanas. Saat itu beliau bilang bahwa sistem KPU sudah kuat. Sama seperti Pak Idam tadi ngomong tuh. Sistem kita ini sudah kuat gitu. Sistem kita ini ada beberapa lapis pengamanan gitu. Dan kita sudah dinyatakan sistem kita ini aman gitu. Saat itu. Bet pasti ingat tuh. Habis itu saya bilang, emang beneran kuat ya gitu. Terus kita coba ngelihat lah gitu. Coba kita lihat, loh kok seperti ini? Loh kok ada temuan gitu. Akhirnya coba kita lihat secara general gitu. Oh iya nih bahaya nih. Gitu. Nah dari situlah akhirnya saya sampaikan kepada Pak Ketua KPU. Kita ngelihat dari luar nih. Ini ada permasalahan. Ada celah keamanan. Kritikal. Gitu. Itu yang dibukukan itu? Dibukukan gitu. Supaya apa? Supaya gampang melihatnya.
gitu supaya gampang ini loh cara perbaikannya seperti ini. Itu dokumen ini bisa serahkan gitu ya kan, dan nggak ada satupun orang di dunia ini yang punya report ini kecuali saya gitu ya kan. Artinya apa? Artinya harusnya sih KPU berterima kasih ya gitu kalau dikasih kayak gini gitu ya kan. Harusnya segera dilakukan langkah-langkah perbaikan gitu, segera aksi gitu ya kan. Dengan acuannya iya, rekomendasi di buku itu. ini kan malah ngomong, Anda dapat punya izin nggak? Anda berani ini nggak? Gitu Pak Idam. Waduh. Padahal kita ini mau bantuin loh. Gitu. Kami penting untuk memverifikasi bahwa data ini hasil pengamatan di seberang jalan kan gitu. Ya, seberang jalan. Ya, kan? Ini kalau timnya KPU ngecek gitu, insya Allah nggak ada satupun gitu penetrasi yang kita lakukan di dalam sistem KPU. Nggak ada gitu. Jadi kayak gitu. Jadi artinya apa? Ya sekarang kita lihat nih kan sudah kejadian seperti ini nih kan gitu. Ini kan ada tim nih. Saya yakin tim ini adik-adik ini pasti pintar-pintar. Dugaan. Ya, baru dugaan. Ya, dugaan. Saya bilang media yang dialog dengan saya tegas. Dugaan diambil dari KPU ya. Gitu. Tapi data punya siapa? Kalau saya bilang itu data yang valid gitu. Data valid punya KPU. Tapi dugaan diambil dari KPU saya setuju gitu. Karena belum dibuktikan oleh tim. Ada kata DP4 di sana. Nah, balik lagi nih kita kalau ngomong gitu lagi nih. Yang di hidden tadi. Iya, di hidden. Nah, untuk membuktikan ada DP4 apa enggak, itu sangat simpel sekali. Sangat simpel sekali. Itu ditampilkan loh, gitu. Mas, di capture mereka itu. Iya, nggak usah di capture, datanya ada gitu. Iya. Nanti bisa saya share gitu. Iya, datanya kan ditampilin. Iya. Mas sebagai ahli IT harusnya telusuri kata itu dong. Saya tadi kan bilang, Pak Idam, database itu beda sama form yang kita lihat. Iya, saya mengerti, Mas. Iya kan? Mas sebagai ahli IT harus telusuri dulu dong. Harusnya. Telusuri gimana? Data yang ditampilkan oleh Cisra gitu. Iya, ini kan data yang diberikan sama si Jimbo kan gitu. Jimbo. Si Jimbo, data si Jimbo, bukan saya ya Jimbo ya gitu. Ntar bilang saya ini gitu. Mulai iya. percaya diri. Iya. Percaya diri. Nah, data ini gitu. Ini kan banyak banget nih datanya nih. Fieldnya kan banyak sekali gitu. Gini, Mas ini kan sudah punya semangat altruistik lah, saya anggap altruistik ya. Semangat altruistik, semangat untuk membantu KPU. Oh, iya. Selalu itu kan? Iya. Iya kan? Nah sekarang ketika Jimbo mempublish itu di black market dengan dalam bentuk capture, ya Mas bantu kami harusnya mengklarifikasi ini. Ya Makanya saya bilang KPU ini bisa dengan sangat mudah bilang bahwa ini bukan dari server KPU. Kalau KPU bisa membuktikan tim itu, disuruh aja ngecek database-nya. Yang di data ini itu sesuai dengan data yang ada di server KPU apa tidak. Udah itu aja. Saat ini kami sedang melakukan digital forensik. Lama banget. Iya sama. Mas tadi cerita bagaimana FBI sampai ini loh. Untuk ngecek ini tuh gampang. Untuk ngecek ini kita bukan nyari malware-nya ya. Untuk ngecek ini loh. Kan database-nya udah ketahuan disimpannya di server mana. Ini ada datanya. Dicek di database itu field-nya apa saja. Coba dikomparasi dengan data ini. Sama apa tidak? Kalau ternyata tidak sama, ya sudah. Nggak sama kok, beneran gitu. Tinggal bilang, ini bukan data KPU. Selesai udah. Simpel. Mas Idam, saya mau nanya nih. Oke. Secara periodikal, berapa waktu sekali gitu KPU memutakhirkan sistem keamanan datanya? Kan dari pemilu ke pemilu ada waktu kan? Bahwa setiap kali pemilu, undang-undang memerintahkan kami dan memerintahkan dirjen yang menangani kependudukan itu, dirjen itu menyerahkan yang namanya DP4 kepada kami. Dan kami wajib menerima itu. Data inilah yang kami mutakhirkan. Nah, data yang pada saat kami mutakhirkan ini juga disinkronisasi dengan namanya daftar pemilih berkelanjutan. Maksudnya perlindungan datanya itu, sistem keamanan database-nya itu, kapan dimutakhirkan? Kami punya gugus tugas keamanan siber sistem informasi KPU. Dan di sana representasi dari perwakilan lembaga-lembaga yang memiliki otoritas terhadap keamanan siber di Indonesia. Yang tadi beliau sudah sampaikan. Ketika memutakhirkan sistem keamanan data itu, database-nya itu, tidak melibatkan
pakar-pakar media keamanan siber seperti Mas Pratama dan kawan-kawan ini? Ya terkadang ada diskusi. Terkadang ada diskusi. Memang gitu prakteknya, Mas. Diajak bicara untuk kemudian sama-sama. Kalau saya sih enggak ya gitu. Apa namanya? Mungkin ada teman-teman lain kan sebenarnya sama aja gitu. Siapapun yang punya kapabilitas dalam bidang hal ini, siapapun nggak ada masalah gitu. Artinya apa? Semakin banyak orang yang dilibatkan, tapi orang yang benar ya. Karena kadang-kadang orang juga diajak kerjasama, tapi ternyata dia nggak benar gitu. Ada juga kayak gitu. Misalkan kita nyewa hacker nih, ternyata hackernya bukan bantu kita, malah dia ngerusak kita. Itu banyak juga gitu. Semakin banyak masukan, saya pikir akan semakin bagus gitu, ya kan? Nah, oleh karena itu pekerjaan untuk melakukan assessment itu tidak pekerjaan yang dilakukan sekali udah selesai. Ya. Jadi kalau saya dulu di Akademi Sandi Negara gitu, biasa bahwa security itu proses. Gitu. Artinya apa? Nggak ada berhentinya. Sekarang kita aman, belum tentu besok aman. Ya. Gitu. Besok aman, belum tentu lusa aman. Maka security is proses. Jadi kita harus terus-menerus melakukan monitoring, melakukan perbaikan, melakukan checking gitu. Ada nggak celah keamanan baru? Karena setiap hari itu selalu ada celah keamanan baru. Dan internet itu, ya Bang Insan ya, dari awal memang tidak desain untuk security gitu, ya kan. Jadi kita perlu banyak menambahkan pengamanan di sana. Oleh karena itu apa? Ya memang ini harus dilakukan terus-menerus, checking terus-menerus. Harus punya sistem yang melakukan monitoring secara terus-menerus gitu. Nah, harusnya gitu kalau kita memiliki sistem yang cukup bagus gitu, ketika ada anomali traffic gitu, kita bisa mendeteksi. Oh, ini ada biasanya orang akses ini siang-siang nih kalau dari Indonesia. Paling nggak sampai sore. Tiba-tiba jam 2 malam, jam 3 malam ada traffic yang sangat tinggi sekali. Sistem yang benar pasti akan memberikan alert. Entah ngirim WA, entah ngirim SMS, atau kalau ada admin yang jaga dia akan ada alert gitu. Sehingga langsung bisa diputus koneksinya. Ini bermasalah nih, berarti ada anomali nih gitu. Nah, sistem yang benar akan seperti itu gitu, ya kan? Makanya field of system dalam monitoring intrusion ini gitu. Ini penyebabnya juga macam-macam. Entah teknologinya failed atau orangnya yang failed gitu. Nah, itu yang harus dicari sebenarnya gitu, ya kan? Tapi apakah history log itu nggak ada di sana? Ada di sana. Gitu. Tinggal dicek kalau sistemnya benar ya. Kalau sistemnya benar bisa dicek itu di mana anomalinya. Dari IP address mana tadi Pak Edam nanya. Dari IP address mana dia, walaupun IP address itu bukan representasi dari asal serangan ya gitu, karena dia bisa menggunakan proxy gitu. Tapi minimal kita bisa tahu gitu. Oh, dia menggunakan sana bukan VPN ini nih. Kira-kira yang suka pakai IP dengan blok IP sekian ini adalah hacker dari mana gitu. Kita bisa secara intuisi kita bisa langsung ngecek gitu. Oh, ini kira-kira yang melakukan itu tuh. Gitu. Apalagi kalau kita punya komunitas gitu. Kita bisa tahu oh, ini grupnya dia nih yang melakukan nih gitu. Mas Idam, sebelum saya tutup mungkin ada yang perlu disampaikan lagi untuk sebelum kita tutup di diskusi yang seru ini sebenarnya ini kan. Ya. Beliau ini kan altruis, ya. Yang tadi beliau bilang kami ingin bantu KPU. Ya saatnya sekarang bantu KPU. Ya silakan klarifikasi data ini. Yang jelas kalau kami saat ini masih menunggu. Ya, itu saja. Dan kami punya keyakinan sistem informasi kami aman. Cukup dah, sudah. Saya tutup ya supaya waktu. Saya nggak dikasih waktu ya. Kan udah tadi panjang. Ya sih, kita inilah menunggu KPU gitu. Ini cara yang paling terbaik memang kita menunggu KPU hasil digital forensik gitu sehingga kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Dan saya masih berpikiran positif KPU akan mengatakan apa yang terjadi sesungguhnya gitu. Sebenarnya bukan aib juga ketika kita terjadi kebocoran data di sistem kita gitu karena memang secara undang-undang juga konsekuensi hukumnya juga belum ada gitu. Tapi bukan berlakunya 2 tahun lagi ya, tapi sudah berlaku sejak tanggal diundangkan. Tapi memang gitu karena undang-undang ini butuh lembaga pelindungan data pribadi yang itu membutuhkan Pak Presiden untuk membentuknya. Pak Presiden sedang sibuk gitu. Sehingga kalau itu belum ada nggak akan jalan undang-undang gitu. Maka Pak Presiden kalau dengar ini segera bentuk itu lembaganya gitu. Nah, kalau itu terjadi kemudian hasil disampaikan dengan publik ya kita menerima apapun itu kan. Yang penting masyarakat itu bisa tahu, tenang gitu. Plus ini menjadi pelajaran untuk KPU, teman-teman bahwa butuh pengamanan yang lebih ekstra lagi gitu. Yang jelas
Salinan DPT untuk TPS tidak ada gangguan. Semuanya nanti akan terdistribusikan tepat waktu sehingga proses pemungutan suara tidak ada masalah. Gitu. Ya. Baiklah, Ya. terpaksa kita akhiri nih. Ya. Kalau nanti mau ada diskusi lanjutan, silakan setelah selesai bubaran ini lanjutkan lagi nggak apa-apa. Oke. Sobat DN, begitu banyak ya masukan-masukan dari Mas Idam, anggota KPU, dan juga Mas Pratama yang pakar di keamanan cyber tadi, gitu kan, menyangkut tentang dugaan, saya highlight dugaan bocornya data pemilih tetap, gitu yang ada di KPU, dugaan ya Mas ya. Jadi memang yang paling benar ya kita tunggu aja gugus tugas itu bekerja dan kemudian secepatnya juga harus diumumkan ke publik supaya mungkin segala macam tudingan atau suara miring atau syakwa sangka itu nggak ada lagi. Sama satu poinnya adalah kita tunggu political will dari presiden itu segera membentuk tuh lembaga perlindungan data pribadi. Karena itu begitu pentingnya seperti yang tadi sudah disampaikan segala kerusakan yang terjadi kalau itu tidak dipahami dari sekarang. Gitu. Jadi begitu saja. Sementara itu kita selesaikan diskusi ini. Sampai jumpa. Tabik. Sobat DN, jangan lupa like, comment, and subscribe Diskursus Net.